This is radio. Online radio. This is information. NR Radio. The speed of education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, dengan rahmat Allah kita bersama-sama bisa mengudara perdana di channel NR Radio Line 1 and 2. Bapak Ibu pendengar serta siswa-siswi kami SIT Nurul Azmi Medan, pendengar di NR Radio Line 1 and 2 kami namakan sebagai pendengar sakti. Judul kegiatan kita hari ini adalah Motah Digital, Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW on the air. Bersama saya Kiki Santoso yang akan mendampingi Bapak dan Ibu mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahmud Soleh Zakaria MA dengan tema menampaki jejak akhlak Rasulullah di era kekinian. Bapak Ibu siswa-siswi kami pendengar sakti sekalian, marilah kita sama-sama untuk fokus mendengarkan NR Radio Line 1 and 2 selama beberapa waktu ke depan. Baik, telah hadir di studio kita Ustadz Mahmud Soleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, semoga kita semua, Bapak Ibu, pendengar sakti juga dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin Ustadz boleh disapa dulu pendengar NR Radio Line 1 and 2 kita Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida, amma ba'd. Baik, Bapak Kiki Kiki Santoso sebagai pemandu acara on air pada malam hari ini ya. Ya. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga demikian juga lah kepada para pendengar, Bapak Ibu dan juga para peserta didik kita, para murid yang berada di rumah atau berada di mana saja yang bisa mendengar suara kita ini. Iya, pendengar sakti ya. Pendengar sakti. Tadi temanya adalah tentang Maulid Nabi ya. Iya, Ustaz. Ya. Tentang Maulid Nabi, menapaki akhlak Rasulullah SAW dan dengan menyikapi era kekinian ya. Iya, Ustaz. Baik. Jadi sebenarnya para pemirsa NA Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan era ya, terkait dengan kehidupan itu tidak berbeda itu. Ya. Kehidupan manusia dari dulu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat, manusia itu secara biologis tidak berubah. Sejak Nabi Adam sampai akhir dari kehidupan ini, secara biologis manusia itu tidak berubah. Artinya manusia itu punya fisik dan punya psikis. Nah, ada fisiknya, ada psikis, mental dan spiritual. Itulah fitrah manusia. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah menciptakan fitrah manusia itu. Tidak akan pernah fitrah itu berubah, kata Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang berkeyakinan bahwasanya secara fisikal manusia itu berasal dari monyet, itu tidak benar. Karena kalau fisikalnya seperti monyet, berarti psikisnya juga nggak jauh beda itu. Jadi manusia dari sejak Nabi Adam sampai hari ini itu secara psikis dan fisikal sama dia, tidak ada beda. Karena itu fitrah. Fitrah yang Allah jadikan kepada manusia. Begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW dia merupakan labinatun
dia merupakan bata yang menyempurnakan bata yang sudah dibangun oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya, sejak Nabi Nuh, Nabi Adam, terus Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, sampai kepada Nabi Isa dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu membangun, disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Pak Kiki dan juga para pendengar sakti yang budiman, anak-anak yang Ustaz sayangi dan cintai di rumah, apa yang dibawa Rasulullah ini itu tidak berubah, tidak berbeda dengan apa yang dibawa oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Itu poin penting yang harus dipahami. Ya, kata Nabi, ana labinatun. Aku ini adalah bata yang menyempurnakan bata-bata bangunan yang sudah diawali oleh para pendahulu-pendahuluku. Jadi secara fisik dan fisikal sama dia. Nah, jadi jangankan ada orang mengatakan kalian kalau ikut Muhammad berarti kalian ikut konsep zaman unta. Bilang bukan mengikut konsep zaman unta. Kita mengikut konsep zaman dari sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Nah, kenapa? Ya, karena yang dibawa Rasulullah ini adalah nilai-nilai. Ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah nilai-nilai yang sejak awal dibawa oleh para nabi terdahulu. Jadi kalau ada orang mempersepsikan begini, bahwasanya Islam itu kemunduran, siapa yang mengikut ajaran Islam berarti mundur ke 14-15 abad yang terdahulu. Ini salah persepsi orang. Ini salah memahami akan Islam itu. Karena Islam itu tidak berbenturan dengan ketamadunan. Islam itu tidak berbenturan dengan peradaban. Islam itu tidak berbenturan dengan teknologi. Jadi kalau ada orang membenturkan Islam dengan peradaban, Islam dengan teknologi, dia nggak ngerti dia. Ya, kalau teknologi itu berkembang, 10 tahun ke belakang itu sudah jauh berbeda dengan hari ini. Betul? Ya, betul Ustaz. Ya kan? Ya, terus berkembang ya. Terus berkembang. Radio ini aja, sekarang kurang digemari orang. Ya. Ya, Ustaz. Nah, karena apa? Sudah ada live. Ya. Dulu zaman-zaman saya kecil, tahun 70-an, radio itu adalah alat, ya, komunikasi yang paling digemari. Setiap pelosok desa ada radionya. Tapi sekarang nggak ada. Kenapa? Orang sudah beralih kepada teknologi yang lebih canggih. Nah, tapi Nurul Azmi kembali kepada teknologi yang masa lalu. Ya, kembali. Ini namanya kilas balik ke belakang. Mota digital. Jadi kalau orang mengatakan kalian back to Islam berarti kembali ke zaman onta. Oh salah, bukan zaman onta. Zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam ya, lebih jauh ya Ustaz. Lebih jauh. Ya. Karena nilai-nilai itu tidak berubah. Islam itu menyentuh apa? Menyentuh sisi-sisi psikis manusia dan fisikal manusia. Itu dia. Jadi Rasulullah SAW dia datang, ya, tidak membenturkan ketamadunan, peradaban dan teknologi. Enggak. Sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ada orang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, labbaik kata Nabi, ya ada apa? Ya Rasulullah, saya ingin menanam kurma. Bagus kata Nabi, saya ingin mengawinkan kurma
yang ini dengan yang ini. Ini asal dari mana? Ini umpamanya asal dari Yaman. Yang ini asal dari mana? Dari Mesir. Saya ingin kawinkan. Supaya hasil kurma itu bagus. Kata Nabi apa? Apakah dia menjawab? Apakah dia memberikan pendapat terkait dengan kurma itu? Ini kan teknologi. Ya. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih memahami akan urusan dunia kalian. Kata Nabi, itu bukan urusan saya. Masalah pola tanam, bagaimana bercocok tanam supaya hasilnya baik, itu urusan kalian. Kalian lebih tahu. Kenapa? Karena Rasulullah itu konsen kepada nilai-nilai karakter manusia. Baik, buruk itu kan manusia itu ya. Jadi permisa radio Nurul Azmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah mengatakan begini. Inilah misi utama Nabi. Ya. Inilah misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke atas dunia ini, tujuannya adalah untuk menyempurnakan. Bahasanya menyempurnakan ya. Menyempurnakan ya, Ustaz. Ya. Untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti atau tabiat manusia. Kalau bahasa sekarang tuh karakter ya, Ustaz. Karakter. Jadi tujuan utama Rasulullah diutus tuh, Karakter itu apa? karakter tuh apalah? Kepribadian dia gitu. Sikap dia kan, akhlak dia gitu. Akhlak ya. Artinya akhlak ini, karakter ini memang dari dulunya sudah seperti itu. Misalnya ya, karakter baik, karakter buruk, akhlak baik, akhlak buruk. Jadi manusia itu seperti Nabi Adam, seperti Siti Hawa. Siti Hawa. Bagaimana karakter Siti Hawa dan Adam alaihissalam? Bagus, baik. Kemudian datanglah setan yang mewarnai akan karakter baik tadi, sehingga anak keturunannya berbeda dengan karakter Nabi Adam alaihissalam. Jadi fitrahnya manusia itu bagus. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi manusia hari ini itu tidak jauh beda dengan manusia karakternya seperti Nabi Adam. Manusia hari ini karakternya itu tidak jauh beda dari karakter anak Nabi Adam. Siapa? Kabil dan Habil. Siapa yang berbuat jahat pertama sekali? Kabil. Kabil itu memiliki karakter yang baik, kemudian diwarnai dengan karakter buruk oleh siapa? Iblis. Terjadilah kejahatan, terjadilah asusila, terjadilah pembunuhan, terjadilah pemerkosaan. Awalnya enggak. Jadi Nabi Muhammad ini datang, dia ya ingin menyempurnakan akhlak manusia itu. Itu misi utamanya ya. Misi utamanya itu. Nah, hari ini ya, bagaimana kita lihat fenomenanya? Apabila kita perbandingkan dengan fenomena umat di masa Rasulullah aja, masa jahiliyah dulu. Era itu adalah era kejahiliahan. Dunia mengalami stagnan, dia, degradasi moral. Kalau kita baca sejarah ya, bagaimana sejarah imperium-imperium, dinasti-dinasti, ya, kekuasaan-kekuasaan dari Farsi dan Romawi, bagaimana dulunya? Kan hancur porak-poranda itu kan. Tidak ada nilai-nilai kemanusiaan, sehingga manusia tidak dianggap manusia. Kata Oma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Apa lagunya itu? Ya, itu dia terjadi. Datang Rasulullah. Nah, hari ini kalau istilah Muhammad Kutub, dia katakan ini era jahiliyah modern.
Ya, jahiliyah modern artinya. Jadi Ustadz nih, saya mewakili pendengar NA Radio lah itu kan. Jadi zaman dulu itu kan disebut jahiliyah itu branding terbesar disebut jahiliyah itu apakah karena dia bodoh nggak tahu pengetahuan tak mau sekolah atau bagaimana Ustadz? Jahiliyah itu adalah dekadensi moral. Jadi moral ya, branding moral itu yang membuat itu jahiliyah Ustadz. Moral. Makanya kata Nabi apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah ini untuk menyempurnakan akhlak manusia ini. Hari ini juga misi kita adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi kalau teknologi ya, ketamadunan itu sebenarnya sesuatu yang lazim akan terjadi sesuai dengan era di mana manusia hidup. Mau tak mau teknologi itu akan datang dan kita datangi ya Ustadz ya. Dan itu sebuah peradaban namanya. Sebuah peradaban. Cara berpikir manusia. Nggak ada masalah. Manusia bisa ke bulan silakan, manusia pergi ke Mars silakan, manusia bisa menciptakan macam-macam teknologi canggih silakan. Tapi harus ada pendampingnya apa namanya? Akhlak. Makanya seorang ahli antropologi, lupa saya namanya. Dia bilang the man behind the gun. Ya, seseorang itu ya, senjata itu tergantung siapa yang pegang. Senjata itu apa? Teknologi. Teknologi ya, tergantung siapa yang mengendalikan. Dulu senjata yang canggih itu apa? Pedang. Iya, pedang. Kemudian beralih kepada senjata senapang. Setelah senapang F-16 muncul lagi. Sekarang main kenop aja tap gitu. Itu namanya teknologi. Tapi bahasanya apa? The man behind the gun. Senjata itu tergantung siapa yang pegang. Kalau yang pegang pencuri, kalau yang pegang maling, untuk apa? Untuk kejahatan. Tapi dengan senjata yang sama deh. Iya. Tergantung siapa yang megang itu. Kalau yang pegang polisi, yang pegang tentara, dia akan menjadikan alat untuk pengamanan. Jadi teknologi itu silahkan. Jadi Rasulullah SAW datang dia bukan untuk menghempang teknologi itu, bukan. Makanya Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Soal dunia kamu lebih canggih, kamu lebih hebat. Silahkan. Tapi yang perlu kamu perhatikan apa? Karakter ini, akhlak. Nah, jadi Rasulullah SAW, pemirsa radio Nurul Azmi yang budiman, Rasulullah itu datang misinya adalah untuk membangun karakter. Ya, membangun karakter yang terpuji itu ya. Karakter building, ya kan? Ya, istilah orang sekarang mengatakan karakter building, membangun karakter. Nah, jadi kalau orang sekarang pendidikan berkarakter itu sebenarnya konsep siapa? Konsep Rasulullah. Rasulullah SAW. Ya, konsep jadi, Rasulullah ya. Jangan kita mengatakan ini konsep saya, enggak. Rasulullah itu membangun karakter. Ya. Dia bangun manusianya, sumber daya manusianya. Jadi kalau kita katakan apa tadi judulnya? Menapaki akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci sukses Nabi di mana? Akhlak. Di akhlak. Nah, semua konten-konten ibadah itu pesan-pesan akhlaknya ada. Misal salat yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, subuh. Apa pesannya? Apakah hanya sekedar ritual? Orang berdiri, ruku, sujud, doa? Enggak. Apa pesan yang utama? Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu kalau memang betul-betul dilakukannya dengan benar, dia akan bisa mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Keji itu apa? Yang menjijikkan. Orang yang salat ini karakternya terbangun itu. Karakter baiknya. Dia tidak akan mau berzina, tidak akan mau melakukan homoseksual, tidak akan melakukan free sex, saman lipon, apalagi
hidup serumah tanpa nikah, kumpul kebo, nggak mau tuh. Itu fahsya, ya, menjijikkan dalam istilah agamanya. Dan dia tidak akan mau mengkonsumsi minuman keras, tidak akan mau mengkonsumsi sesuatu yang membuat akalnya rusak, pikirannya rusak. Itu fahsya. Jadi orang yang sholat identik dia berperilaku baik ini. Yang kedua apa? Mungkar. Jadi sholat itu membangun karakter, akhlak mulia. Orang yang sholat pasti, kata Allah, tidak akan mau melakukan kemungkaran. Mana kemungkaran? Yang melanggar pidana. Ya. Ada unsur pidana, itu mungkarat. Misalnya apa? Mencuri, korupsi, apa lagi? Membunuh. Ya. Macamlah, menyakiti, tawuran, itu mungkarat. Ya. Dan lain sebagainya. Membangun karakter lewat sholat. Apa lagi? Puasa. Nah, kalau puasa ini, Pak Kiki ya, nggak bisa kita hanya mengatakan puasa itu sebatas apa? Lapar, dahaga, kemudian orang itu tingkat kedekatan dengan Tuhan bagus, seolah-olah dia tuh tak cinta dunia. Bukan itu aja. Pesan puasa itu apa? Terkait dengan akhlak. Jadi Rasul membangun puasa dengan akhlak supaya manusia itu ada punya sifat apa? Sosial yang tinggi ya. Sosial yang tinggi, peduli kepada orang. Ya. Itu kebersamaan. Ya, hidup dalam kebersamaan. Lihat, sama-sama makan di waktu pagi, sama-sama makan di waktu petang. Sama-sama merasakan lapar, haus ya. dan kita diajak untuk peduli kepada si fakir, si miskin ketika kapan? Di penghujung dari puasa. Ya. Apa pesan moralnya? Zakat deh ya. Ya, pesan moralnya apa? Apakah sekedar seperti orang-orang yang sana itu kan, beribadah puasa sekedar untuk mendapatkan nilai ketuhanan? Enggak, ada pesan moral. Ada pesan sosial. Apalagi zakat. Zakat itu bukan sekedar ritual, enggak, tapi dia berdampak kepada sosial. Ya, ada dampak sosialnya. Sampai kata Rasulullah, Pak, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil itu zakat ini. Supaya orang tidak apa? Ego. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Jadi konsep zakat itu memang pahalanya besar, tapi lebih dari itu dia punya dampak sosial. Dampaknya lebih besar ya, Ustaz. Ya, kepada apa? Penyamarataan hak. Makanya Islam itu ya membenarkan orang memiliki harta pribadi. Tapi di sisi lain berkewajiban untuk peduli. Ini beda dengan konsep sosialis. Orang sosialis itu gimana? Kata Stalin, semua manusia itu harus sama. Kalau yang kalian punya sepeda, semua harus punya sepeda. Kalau sini punya mobil, semua punya mobil. Semua hak tanah, ya, air, apa lagi? Bangunan itu milik siapa? Milik negara. Itu konsep sosialis. Masyarakat tidak punya hak milik. Makanya orang-orang sosialis itu ya udah tidak lagi menganut konsep sosialis. Contohnya mana? China. China itu bukan konsepnya komunis sosialis. Dari sisi bisnis udah kapitalisme. Jadi mereka udah punya hak pribadi-pribadi, nggak macam dulu. Tapi tetap aja konsep komunis sosialis itu menjadi apa? Pegangan mereka. Tapi praktek berekonomi enggak. Nah, Rasulullah mengajarkan zakat. Ada pesan-pesan akhlak di situ. Haji apalagi. Ada pesan moral di situ. Jadi Pak Diki, kalau kita belajar Islam ini ya, luas dia. Ya, sangat luas. Jadi memperingati Maulid Rasulullah SAW, ya, kita coba untuk melihat sisi akhlaknya. Jadi akhlak itu
budi pekerti kata orang, karakter baik itu kan. Nah, ini sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Ya. Apalagi di era terjadinya lompatan besar yang kita lihat dari sisi teknologi. Luar biasa nih sekarang. Sampai katanya di China itu ya mau dikikis tuh pekerja bangunan itu. Kenapa? Mereka bisa membangun bangunan 5 tingkat itu dalam tempo 1 hari. 5 tingkat dalam 1 hari. Iya. Dia dipangkas semua tuh. Ngeri nggak tuh? Berapa banyak pengangguran. Jadi sudah ada teknologi pakai komputer dia. Dan itu sudah menjadi sebuah program mereka. Kalau begini, yang perlu itu apa? Karakter tadi, manusianya. Ini kan bakal terjadi apa? Pemangkasan pekerja-pekerja. Dan akhirnya apa? Pengangguran. Yang kaya siapa sekarang? Dengan adanya teknologi ini. Yang kaya makin kaya. Yang kaya makin kaya. Yang susah. Para pemilik modal, mereka akan berlimpah ruah hartanya. Yang miskin, hilang pekerjaannya. Nah, disinilah perlunya akhlak tadi. Zakat, menyantuni kan. Jadi silakan teknologi, tapi jangan lupa nilai-nilai akhlak ini. Jadi saya kira itulah ya yang bisa saya jabarkan ya terkait dengan memperingati hari Maulidnya Rasulullah SAW yang kita hubungkan dengan akhlak tadi ya. Akhlak itu penting, apalagi di zaman globalisasi ini. Ya, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustaz Mahmud yang telah menyampaikan materinya yang sangat sakti. Bapak Ibu, siswa-siswi kami yang kami sayangi, para pendengar sakti, mungkin tadi sekilas penjabaran tema Mota Digital kita, Maulid Nabi Muhammad SAW on the air, tentang menapaki jejak akhlak Rasulullah Muhammad SAW di era kekinian. Yang dapat kita pahami bahwa ketika kita ingat Maulid, ketika kita ingat Rasulullah, ketika kita berada di bulan kelahiran Rasulullah ini, branding terbesar yang harus kita aplikasikan di diri kita yaitu bagaimana kita meningkatkan akhlak kita. Jadi Ustadz, ada sedikit pertanyaan nih Ustadz. Jadi bagaimana Ustadz cara paling gampang gitu ya, kalau kita bicara akhlak ini, bisa kita bicara sekarang ya Ustadz, tapi besok nih ketika ada, ya namanya hidup nih Ustadz, kondisional ya Ustadz. Besok ketika ada mungkin hal yang nampak, bisa entah kita ambil gitu, atau ketika besok ada orang tua kita ngomong, ya mungkin tanpa sengaja kita bisa melawan gitu Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz gitu? Tentang akhlak Rasulullah ini kan luar biasa, tapi kehidupan kita ini kan kondisional, apalagi ditambah teknologi nih, kondisionalnya menjadi tidak menentu gitu. Bagaimana cara paling simpel Ustaz untuk mempertahankan akhlak kita lah? Mungkin di sekolah kita ada tagline tangguh, cerdas, berakhlakul karimah. Mungkin di sekolah anak-anak kita biasakan kan untuk ini itu, tapi nanti kondisionalnya entah di lingkungan tertentu itu mungkin penuh ketidakpastian gitu Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira semua orang akan berpikir yang sama gitu. Maksudnya bagaimana supaya nilai-nilai yang sudah ditanamkan itu tidak berubah. Ya, nilai-nilai yang sudah ditanamkan itu menjadi karakter, jadi habit kebiasaannya. Ya, misalnya beginilah ya. Kalau di pesantren kita aja lah, sendal gitu ya, sendal supaya teratur rapi itu nggak sebentar untuk membangun kebiasaan itu. Jadi harus continue deh ya Ustaz ya. Continue, istimroriyah ya, dia harus dawam, dia terus menerus diingatkan. Nggak bisa kita lengah gitu, nggak bisa, karena sifatnya manusia itu apa? Manusia itu tempatnya lalai dan lupa. Lalai dan lupa ya. Iya. La yusammal insan illa, ya, tidak dinamakan manusia kecuali lupa dan lalai. Nah itu. Jadi hari ini kita nilai dia kelas 7 ya. Ya, bagus kelas itu. 7. Besok
Besok mungkin bisa berubah gitu. Nah, makanya konsep yang terbaik dari Rasulullah SAW itu adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Apa yang dipahami dari itu? Manusia itu harus saling mengingatkan. Dibuat sistem. Itu maksudnya. Dibuat sistem. Sistemnya dibuat bagaimana antar sesama siswa ya terjadi saling mengingatkan. Antar sesama guru ada pola yang bisa saling mengingatkan. Sistem. Mungkin kelas dojo itu termasuk itu. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi kita jangan pernah berpikiran begini. Kalau sudah kita didik dia, kemudian kebaikan hari ini akan permanen. Enggak. Di rumah umpamanya santri ya. Di sini kita terus mendidik dia. Begitu dia pulang di rumah, itu akan terjadi perubahan. Bisa-bisa 180 derajat. Sholat subuh di rumah telat, di sini puasa Senin Kamis, di rumah tidak puasa. Begitu juga murid-murid kita ini, SD, SMP Nurul Azmi ini. Di sini kita bangun karakternya. Capek tuh para guru, para ustadz ya. Setiap hari mengingatkan, ayo baca basmalah, ayo pakai tangan kanan makan. Ayo sebelum belajar doa dulu, kutip sampah, sholat tepat waktu ke masjid. Setiap hari itu, betul? Iya, Ustaz. Tapi begitu pulang di rumah, orang tuanya tidak peduli, maka itu akan terjadi apa? Perubahan di rumah. Jadi penting sinergi link family itu ya, Ustaz. Itulah sistem perlu dibangun. Jadi Nabi itu mengatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi dia sebuah sistem yang dibangun kontinu ya, kontinuitas dia harus dawam terus menerus. Jadi ada orang itu yang mampu dia bertahan, dengan kesolehan dia. Ada orang begitu, ada, tapi beresiko besar kalau serangannya lebih besar dari dia. Makanya kata Nabi apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bangunlah karakter dirimu. Maksudnya apa? Secara mandiri. Tapi enggak akan mampu kamu, kata Rasulullah. Jadi pola kedua apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan. Kamu harus mencari teman, sahabat, ya, kolega, semualah yang bisa bersinergi. Komunitas. Bahasa kita apa? Membangun komunitas. Komunitas kebaikan ya. Iya. Jadi kita udah punya komunitas. Mana? Sekolah. Guru ini kan komunitas. Yayasan komunitas. Kata Ibnu Khaldun, jika kamu ingin membangun sebuah peradaban besar, manusia yang berkarakter, apa yang pertama kali kita lakukan? Bina'ul bi'ah salihah, katanya. Membangun lingkungan yang baik. Itu dulu. Kita harus punya konsep membangun sebuah lingkungan. Jadi kita sudah punya lingkungan, sudah. Lingkungan ini, ya, dia berbanding lurus dengan apa? Program kita. Berbanding lurus dengan konsep kita. Target kita apa? Itu lingkungan. Siapa penghuni lingkungan ini? Manusia kan? Mau kita apakan manusia ini yang ada di sini? Apa konsep SD, IT, SMP, IT, Nurul Azmi? Membangun generasi yang tangguh, cerdas dan berakhlakul karimah. Itu konsep. Bangunlah lingkungannya dulu. Apa yang mendukung? Kalau cerdas, lingkungan yang bagaimana mau kita bangun? Tangguh, lingkungan bagaimana yang mau kita bangun? Terus berakhlakul karimah gimana? Itu lingkungan. Jadi kata Ibnu Khaldun, ahli sosiologi ya, antropologi dan sosiologi. Ibnu Khaldun. Bapak sosiologi. Bina'ul bi'ah salihah. Bangun dulu lingkungan yang baik tadi. Jadi enggak berat lah ya manusia itu bisa bertahan dengan kesolehan pribadinya.
berat. Jadi harus lingkungan tuh mendukung ya Ustaz ya. Betul. Kalau di rumah tuh Contoh kata Nabi, Kiki ini bagus sudah, soleh gitu ya. Tapi dia nggak bisa jadi orang soleh sebelum mendapat yang soleha. Jadi harus dipikirkan tuh wanita soleha yang mendampingi antum itu harus dipikirkan. Ya, itu. Supaya apa? Konsep lingkungan rumah tangga yang baik itu nanti antum bisa bangun. Kita mau membangun rumah tangga yang baik gitu. Kalau nggak soleha, tuh nggak bisa berdiri sendiri. Ya, Nabi saja mencari siapa? Mencari komunitas. Man ansori ilallah. Siapa yang mau bersamaku? Kata. Itu bekerja sama. Jelas? jelas Ustaz. Itu. Jadi sinergi dan kontinu ya Ustaz ya. Jadi di sini kalau di sekolah tuh guru, jadi kalau di rumah itu juga orang tua itu terus sinergi sama anaknya Ustaz. Yeah. Kontinu. Betul. Ya nggak ada capeknya ngajak anaknya. Kalau anaknya sholat ya orang tua juga mungkin bisa ikut sholat ya Ustaz. Nah, lingkungan rumahnya continue, apa? ya. Lingkungan tuh dibangun. TV jam berapa dari jam berapa boleh. HP ya dari kapan boleh dipakai. Itu lingkungan tuh harus dibangun. Sistemnya itu. Oke, luar biasa pendengar sakti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lingkungan itu adalah sebuah kondisi yang mau tak mau harus kita bangun gitu. Nggak bisa kita memasrahkan satu lingkungan aja tanpa kontinu. Jadi namanya hidup kita dan siswa kita nih ya, ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Insya Allah bisa sama-sama kita bangun secara kontinu. Mungkin sekian kita di Mota Digital hari ini. Insya Allah kita akan kembali mengudara di channel NR Radio Line 1 and 2. Terima kasih kepada Ustadz Mahmud Soleh Zakaria MA yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi kita ya untuk terus bersinergi menghasilkan generasi yang berakhlakul karimah. Malam ini menjadi malam yang penuh dengan kebaikan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NR Radio. This is online radio. NR Radio. This is your information. NR Radio. NR Radio. The spirit of education.